Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nur Badriah, masih dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Nah, yang akan kita bahas kali ini akan ada 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, kedua tujuan, ketiga ciri kebahasaan, keempat jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan yang terakhir adalah unsur-unsur karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Menulis karya tulis ilmiah, tujuannya adalah menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam pendidikan, mendiskusikan hasil gagasan dalam forum, dan sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan. Lalu, apa ciri kebahasaan dari karya tulis ilmiah itu sendiri? Yang pertama adalah logis. Jadi, bahasa dalam karya tulis ilmiah harus logis dan dapat diterima dengan akal sehat. Selain itu, karya tulis ilmiah harus objektif, tidak menunjukkan keberpihakan. Sistematis adalah ciri kebahasaan karya tulis ilmiah yang selanjutnya, yaitu harus sesuai dengan urutan atau sistematika. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah harus jelas, yaitu tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Dilihat dari cara penyajiannya, jenis-jenis karya tulis ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu populer. Apa itu populer? Yaitu karya tulis ilmiah yang disajikan dalam bentuk karya ringkas, menggunakan bahasa yang santai, ragam bahasanya pun menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Contoh dari karya tulis ilmiah jenis populer adalah artikel. Jenis karya tulis yang kedua adalah semi-formal. Semi-formal memiliki sistematika yang jelas, namun tidak harus memuat seluruh unsur karya tulis ilmiah atau lebih ringkas. Nah, biasanya contoh-contoh yang tergolong dalam jenis semi-formal adalah makalah dan laporan. Jenis karya tulis ilmiah yang ketiga adalah formal. Nah, ini yang biasa kita temui pada mahasiswa-mahasiswa, baik mahasiswa strata 1, 2, maupun 3. Jenis KTI ini adalah harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Nah, contohnya dapat kita jumpai pada skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga jenis karya tulis ilmiah ini memiliki sistematika yang berbeda-beda, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Nah, ini dia unsur-unsurnya. Untuk jenis populer, biasa kita lihat pada artikel, kalimat-kalimatnya sederhana, namun tidak berupa senda gurau dan tidak bersifat fantastis ataupun fiktif. Nah, sementara biasa kita lihat jenis semi-formal pada makalah, itu biasanya ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Untuk sistematika jenis KTI formal, kita dapat jumpai pada skripsi, yaitu ada judul, tim pengembang, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, simpulan, dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Nah, apa yang penting dan harus kita ingat di dalam menulis karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah judul. Judul harus mencerminkan ruang lingkup, tujuan penelitian, subjek penelitian,
dan metode penelitian. Ada dua cara dalam menuliskan judul. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Nah, ini contohnya. Semua huruf menggunakan huruf kapital. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan huruf kapital di setiap awal kalimat, kecuali kata hubung dan kata depan. Nah, ini contohnya. Terhadap menggunakan huruf kecil, karena termasuk dalam kata. Kemudian, yang penting kedua dan ketiga adalah ini dia. Di bagian pendahuluan, pada karya ilmiah formal mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian. Dan ini penting kita ingat di dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Tercakup di dalamnya kerangka pemikiran dan hipotesis. Di kerangka teoris dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Apalagi yang penting, ya ini metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi ada tiga macam dan kita bisa memilihnya salah satu. Yang pertama adalah metode deskriptif. Tujuannya hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Sementara metode penelitian eksperimen memiliki tujuan memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Jadi beda dengan sebelumnya, kalau deskriptif belum adanya atau tanpa adanya perlakuan apapun, sementara eksperimen harus telah mendapatkan perlakuan. Nah, beda lagi dengan metode penelitian yang terakhir ini, yaitu metode penelitian kelas bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Kita akan mengukur bagaimana prestasi atau motivasi kerja siswa, dan kemudian kita teliti untuk diadakan penelitian. Jadi, di dalam metode penelitian itu ada prosedur atau tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan ke pelaporan. Nah, yang penting yang kelima adalah di dalam pembahasan. Dalam pembahasan, biasanya memang harus berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah kita terkait dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, atau yang sudah dijabarkan di dalam bab 1. Di dalam pembahasan juga, data-data yang diperoleh ada di situ, yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan atau wawancara, dibahas dengan berbagai sudut pandang, dan diperkuat juga oleh teori-teori yang kita masukkan di dalam pembahasan dan kajian teori nantinya. Nah, bisa juga diperlukan dan dilengkapi dengan tabel, grafik, atau gambar, sehingga pembahasan yang kita uraikan semakin jelas. Yang penting selanjutnya dalam KTI adalah simpulan. Dalam simpulan, di situ terdapat sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Nah, bagian dari simpul masalah ada di situ dari pendahuluan, proses, dan hasil penelitian. Di dalam simpulan juga perlu diuraikan kembali secara ringkas semua unsur penelitian yang mengarah kepada simpulan. Nah, di dalam simpulan inilah kajian terpadu dilihat secara menyeluruh. Nah, ini adalah yang penting dalam KTI yang urutan 6. 7 adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau dokumen resmi, juga sumber-sumber dari internet. Begini contoh penulisan daftar pustaka yang melalui sumber tertulis. Misalkan nama penulisnya Engkos Kosasi, judul buku Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas 11, tahun terbit 2019, kota terbit Jakarta, dan penerbit adalah Erlangga. Penulisannya seperti ini,
nama penulis dibalik dengan dipisahkan tanda koma, kemudian diakhiri tanda titik, 2019 tahun terbit, titik, kemudian judul buku ditulis dengan tanda miring, kemudian titik, kota terbit, titik 2, dan penerbit. Penulisan cara yang selain itu ada seperti ini. Yang membedakan hanyalah judul buku. Kalau tadi ditulis dengan miring, sekarang ditulis dengan garis bawah. Apabila penulisnya ada 2, maka nama yang dibalik cukup nama penulis pertama. Untuk nama penulis kedua ditulis sesuai dengan namanya, tanpa dibalik. Nah, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet seperti ini. Contohnya, kita mencantumkan alamat HTTP-nya, kemudian disertai juga diaksesnya tanggal berapa. Sekian penjabaran dari saya tentang karya tulis ilmiah. Saya, Nur Badria, penggerak literasi nasional Ikatan Guru Indonesia, mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita ciptakan sebuah karya. Melalui tulisan kita wujudkan berjuta impian. Terima kasih.